Selamat pagi Bapak Prabowo Subianto. Pertanyaan kami akan berfokus pada ketahanan kesehatan, terutama industri farmasi dan alat kesehatan. Data terakhir menunjukkan 90% bahan baku farmasi dan alat kesehatan di Indonesia masih tergantung pada impor. Sebagaimana kita ketahui, untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku farmasi, kita perlu membangun industri kimia dasar dan petrokimia. Namun Indonesia hari ini, Bapak Prabowo, hanya memiliki 4 industri petrokimia, sementara tetangga kita di ASEAN, Vietnam, itu sudah memiliki 29 industri petrokimia. Terkait alat kesehatan, pengembangan industri alat kesehatan membutuhkan waktu yang agak lama, karena kebetulan R&D di bidang alat kesehatan di Indonesia hanya 0,05% dari PDB, sangat jauh dibandingkan negara maju yang sekitar 3%. Pertanyaan pertama kami, bagaimana strategi Bapak untuk meningkatkan industri bahan baku farmasi dalam negeri? Serta pertanyaan kedua, bagaimana strategi Bapak untuk memenuhi atau membangkitkan industri dalam negeri untuk alat kesehatan, sementara pada saat yang sama kita butuh alat kesehatan untuk menjaga standar kesehatan. Terima kasih, silakan jawab Bapak Prabowo. Terima kasih Pak Bambang. Jadi ada 2 pertanyaan Pak, substitusi impor bahan baku farmasi dan juga alat kesehatan. Kami persilakan Pak Prabowo. Baik, ini sangat-sangat benar, sangat relevan, dan untuk itu sekali lagi strategi kita harus benar, ya. Jadi falsafah kita harus benar. Kita boleh dengan idealisme menganggap bahwa akan ada free market terus, pasar bebas terus, dan saya kira kita terlena bahwa kita anggap kadang-kadang lebih murah impor, lebih murah. Tapi saya setuju kita harus mulai dari dasar, dan untuk itu kuncinya adalah hilirisasi. Hilirisasi ini begitu penting. Jadi dalam strategi hilirisasi kami, yang kami akan teruskan strateginya Pak Jokowi, kami di buku ada, kami sudah punya peta, kami sudah punya rencana yang kita sebut pohon industri dari 21 komoditas, mulai dari mineral sampai dari bahan-bahan tanaman, bahan laut, untuk justru membangun dasar dari semua. Jadi hilirisasi artinya semua sumber alam kita harus diolah di Indonesia. Makanya industri petrokimia, kilang-kilang petrokimia, semuanya harus kita kembangkan secara masif. Ini sudah kita petakan, ya kan? Kita butuh kurang lebih investasi 545 miliar dolar untuk 21 komoditas. Dan kalau kita lihat satu persatu komoditas tersebut sudah kita buat pohon industrinya, di mana nilai tambahnya akan naik berpuluh kali, termasuk industri farmasi, termasuk obat-obatan, dan termasuk yang Bapak singgung tadi. Jadi itu sudah termasuk rencana kami, ya, kami dan juga anggaran R&D bisa kita naikkan kalau penghasilan kita naik dengan cepat, dan kita sudah pelajari bisa naik dengan cepat. Kita punya pembelanjaan sebagai perbandingan dari GDP kita masih termasuk terendah di dunia, salah satu yang terendah di dunia. Kita sekarang pembelanjaan kita 17% dari GDP kita. Padahal para pakar menyampaikan kepada saya bahwa negara-negara yang sedang membangun industri itu berani sampai 20%, 25%, 28% dari GDP.
Sebagai contoh, India kalau tidak salah 28%, Turki 28%, ya kan? Kalau kita mau sama dengan India dan Turki, berarti kita bisa menambah 11% pembelanjaan kita. Dengan demikian, katakanlah 10%, GDP kita sekarang kan 1.500 miliar dolar. Kalau tambah 10%, itu 150 miliar dolar. Di situ kita bisa bikin tambahan kilang-kilang petrokimia, pabrik-pabrik farmasi, dan sebagainya. Di situ, Pak Bambang, bahwa kita harus berani, prudent harus. Tapi kalau kita prudent, tapi kita tidak berani untuk melakukan hal-hal mendasar, kita tidak mungkin bisa terobos menjadi negara industri. Kita harus mandiri di semua sektor yang penting karena kita negara yang sangat besar. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi industri farmasi akan menjadi perhatian ya. Perusahaan petrokimia harus ditambah lagi ya Pak, sehingga nanti hilirisasi akan banyak dilakukan. Baik, pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan nilai tambah industri Pak. Kami persilakan Bapak Bobi Gafur Umar, Wakil Ketua Umum Bidang Industri Kadin. Terima kasih Mbak Afi. Pak Prabowo Subianto, calon presiden 2024-2029. Adrenalin kami naik Pak, dengar semangat Bapak, presentasi Bapak. Saya menyambung dengan Bapak Brojo tadi, bahwa yang pertama, kunci utama, kita punya semua Pak, tapi kenapa nilai tambah nggak ada di Indonesia? Contoh, kita masih banyak ketergantungan bahan baku impor, bahan modal dan penolong. Tetapi padahal industri kita ini bisa melakukan substitusi. Pertanyaan pertama, langkah konkret apa Pak? Karena selain tadi Bapak sudah sebutkan R&D, bagus Pak, tapi kami juga butuh modal. Contohnya. Yang kedua Pak, untuk ekspor, kita jual bahan baku mentah Pak, jual LNG, impor pupuk, sekarang jual CPO mentah, jual batu bara. Padahal kita punya kekayaan alam mineral dan perkebunan yang luar biasa besar. Langkah konkret apa dari Bapak untuk bisa membangun industri bernilai tambah? Terima kasih Pak, mohon jawabannya. Ya, jadi ada dua Pak pertanyaannya tadi. Satu adalah sama hampir mirip dengan industri farmasi, substitusi import. Kemudian yang kedua adalah ekspor apalagi selain CPO dan batu bara, yang apalagi yang akan dikembangkan supaya Indonesia punya cadangan devisa yang besar. Silakan Pak Prabowo. Saya jawab dengan satu kata, hilirisasi. Hilirisasi. 21 komoditas hilirisasi. Sebagai contoh, boksit. Bapak-bapak lebih tahu dari saya, siapa yang punya konsesi boksit di sini? Ini tampang-tampang kadinda ini pasti punya konsesi boksit, konsesi nikel dan sebagainya, ya. Mana Sulawesi Tenggara? Ini pengusaha nikel, kan? Dulu anak buah saya, sekarang waduh, aku yang dipanggil menghadap dia gitu loh. Saudara-saudara sekalian, ya. Contoh boksit, bahan untuk alumina, diolah dari boksit ke alumina, naiknya sudah sekian ratus %. Dari aluminium diolah lagi jadi aluminium, naik lagi sekian ratus %. Aluminium bahan untuk mobil, untuk motor, untuk televisi, untuk pesawat terbang, untuk ini semua ini aluminium. Jadi satu bahan saja kita selama ini memberi dengan murah. Kita jual gelondongan, kita import mobil. Ini tidak bisa lagi. Jadi strateginya ya saya jawab tadi, hilirisasi di 21 komoditas. Sudah selesai. Dan kalau Bapak lihat di screen, di pohon industri boksit, kita bisa lihat, coba berapa turunannya, berapa industri yang bisa hidup dengan hilirisasi. Saya kok optimis ya, pertumbuhan ekonomi kita jangan-jangan nanti bisa 2 angka.
bisa dua digit. Beda.